Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue channel Jeffrey DK. Oke, seperti biasanya kita akan membahas mengenai episode Ultimate Decker. Tapi sepertinya lebih bagusnya kita akan membahas mengenai poin penting aja untuk episode kali ini ya. Dan di video ini kita akan membahas mengenai Ultimate Decker episode 3 yang berjudul Bakat Gaslight. Jadi untuk poin penting kali ini kita bisa mendapatkan mengenai beberapa info tentang kejadian setahun yang lalu ya. Seperti yang kita ketahui bahwa keadaan bumi saat ini masih diselimuti oleh para makhluk spirit. Dan itu pun juga dianalisa oleh si Kak Kana yang sempat menganalisa kejadian setahun yang lalu mengenai kedatangan spirit di bumi yang saat ini masih diselimuti oleh mereka. Dan di sini kita bisa mendapatkan mengenai 5 King Spirit yang ada di dunia. Setauku di Australia, Amerika, Paris atau Prancis, dan Mesir. Dan yang terakhir itu ada di tempat mereka berada ya, yaitu di Jepang. Dan saat ini masih ditanyakan juga apakah Spinosaurus itu merupakan bagian dari King Spirit itu sendiri. Nah, soalnya masih menjadikan pertanyaan apakah si Spinosaurus itu adalah sosok dari King Spirit itu yang merupakan induk yang berubah menjadi monster atau sosok aslinya gitu. Karena saat ini juga di 4 negara lainnya itu ya, dimana ada 4 King Spirit yang tersisa itu masih belum memunculkan sosok monster itu sendiri ya. Kalau misalnya itu sama dengan Spinosaurus ya, kemungkinan bakalan gak ada bedanya sih kalau bisa dikatakan. Namun saat ini juga masih menjadi misteri mengenai kedatangan Ultraman tentang melindungi para umat manusia di tempat mereka berada. Maksudnya si Kak Kana itu masih menanyakan apakah Ultraman itu benar-benar bersekutu dengan manusia untuk melawan para spirit tersebut. Selain menganalisa tentang kedatangan Ultraman juga, si Kasawa juga menganalisa sekitar 8 tahun yang lalu itu apakah ada spirit yang terlibat sebelumnya dari kejadian beberapa tahun yang lalu tersebut. Nah, itu yang menjadikan sebuah misteri bagi Kasawa itu yang menganalisa kejadian setahun yang lalu itu, yang dimana bumi mereka itu diserang oleh makhluk spirit. Lalu kita menyimpan misteri tersebut untuk next episode agar kita bisa mendapatkan jawaban yang bisa mengungkapkan misteri ini. Karena di episode kali ini kita bisa melihat ya tentang beberapa anggota baru yang dilatih untuk menjadi seorang pilot untuk mengendalikan gas Falcon bersama Hanetu yang mengendalikan gas Hawk. Itu pun bakalan dibimbingin juga oleh Profesor Yuichiro yang menyerupai Shiran yang pernah menjadi Ultraman Zero. Tapi di balik latihan tersebut mereka agak susah mengendalikan gas Falcon tersebut, karena di seri Ultraman 3 yang lalu itu gas Falcon hanya bisa dikendalikan dengan menggunakan VR yang dulu dipiloti oleh Himari kalau tidak salah ya. Namun dengan beberapa ide dari si Asumi atau Kanata, dia pun mencoba untuk berbicara lebih dalam bersama Hanetu yang ditemani oleh si Ichika dan juga Soma. Karena sebelumnya mereka jadi susah untuk menyelesaikan latihan tersebut, karena untuk mengendalikan pesawat itu bersama Hanetsu, yang dimana untuk mengendalikan pesawat tersebut itu seperti mereka itu harus berbicara dengan Hane 2 atau bisa dikatakan seperti telepati gitulah, agar mereka bisa berkomunikasi dengan lancar dalam
mengendarai pesawat Gas Falcon yang mereka naikin. Dan dengan idenya si Asumi pun kayaknya gimana ya, bukan percuma atau gimana, karena si Hanito itu sudah mengetahui tentang data-data kehidupan mereka yang dulu, bahkan dari lahir kayaknya ya. Intinya si Hanito itu seperti dia tahu segalanya mengenai ketiga anggota tersebut, terutama si Kanata, yang kemungkinan si Hanito juga mengetahui tentang si Kanata itu adalah Ultraman Decker. Oh ya, by the way, untuk nama Ultraman Decker sendiri itu atas idenya si si Kanata ya, atau pas dia bertemu dengan Decker secara langsung untuk pertama kalinya. Dan dia pun sempat ditanya oleh si Ichika kan, kenapa kamu diberi nama Ultraman itu si Decker? Ya karena menurut dia itu dia sebenarnya takut ketahuan kan kalau identitasnya itu adalah si Decker. Makanya dia pun mungkin kalau bisa dikatakan si Kanata itu ngucapin dengan yang lain, yang penting identitasnya itu tidak ketahuan ya. Yang dimana menurut dia itu seperti Ultraman itu besar, yang kalau bahasa Jepangnya itu disebut dekai kalau besar ya. Jadi makanya dia itu memberikan namanya itu sebagai Decker, dan disitu sebagai seperti mengarahkan ke hal yang lain agar identitasnya tidak ketahuan gitu. Dan untungnya dengan penjelasan si Kanata pun si Ichika mengerti ya dengan penjelasan si Kanata, dan untungnya juga si Kanata mengenai identitasnya tidak langsung ketahuan di depan mereka berdua. Kalau untuk Hanya sendiri, dia sebenarnya udah mulai tahu kalau si Kanata itu adalah si Decker karena dia memiliki data-data kehidupannya si Kanata gitu. Lalu beberapa saat kemudian, pas lagi tengah latihan, si Kanata itu kan kita bisa melihat kalau dia itu benar-benar capek ya, tapi meski begitu semangatnya masih terus menyala untuk menyelesaikan latihan tersebut dengan lancar. Namun di tengah itu muncullah si Gomora yang muncul di pertengahan kota tersebut untuk menghancurkan kota di sekitarnya gitu. Intinya sih si Kak Sawa juga menjelaskan kalau dia itu ngamuknya seperti tanpa sebab gitu, tanpa alasan. Yang pasti dengan kemunculan si Gomora itu seperti ada suatu alasan kenapa dia muncul di permukaan, seolah si Gomora itu merasakan ada sebuah ancaman. Dan dengan gini pun mereka melaksanakan misi pertama bagi anggota baru Gatselets, Kanata, Ichika, dan juga Soma. Di sini kita juga bisa melihat mengenai masing-masing anggota yang menjalankan tugas tersebut, terutama si Kanata yang mengendarai Gas Falcon bersama si Hanito yang mengendarai Gas Hawk. Namun di pertengahan misi yang mereka jalankan, tiba-tiba Spear kembali muncul yang kali ini merasuki si Gomora, menjadikan si Gomora itu sebagai Spear Gomora. Dan di sini kita juga bisa melihat ya kalau Spear Gomora itu merupakan kayak dibuat ulang dari bentuk monster Skull Gomora. Hanya saja bedanya di bagian tanduk, muka, dan juga bagian ekornya. Kalau untuk mukanya sih emang nggak asing sih, hanya saja itu mukanya itu kayak X Gomora gitu. Dan di saat Spear Gomora mengeluarkan gelombang spear ke arah Gas Falcon, Hawk, dan juga Nurse DC, mereka jadi kehilangan kendali dan juga sinyal untuk berkomunikasi dari pusat ke yang lainnya. Dan hanya Gas Falcon dan juga Hawk yang masih bisa beroperasi untuk mengalahkan Spear Gomora. Dan Kanata yang merasa tidak punya pilihan lain pun harus berubah menjadi Decker ya. Namun sebelum itu juga si Kanata meminta Hanito untuk bisa mengendalikan sekaligus Gas Falcon, karena yang kita ketahui juga
kalau Kanata itu mengetahui mengenai si Hanetsu yang tahu segalanya tentang si Kanata dan juga yang lainnya ya, tentang kehidupan sehari-hari, terutama mengenai kehidupannya itu yang bertemu dengan Deckard untuk pertama kalinya. Jadi untuk itu dengan bantuan si Hane itu mengendalikan Gas Falcon sekaligus dari Gas Hawk dan juga Gas Falcon. Pokoknya dari kedua pesawat tersebut si Hane itulah yang mengendalikannya. Dan di saat momen yang tepat si Kanata pun berubah jadi Deckard untuk mengalahkan Spirit Gomorrah. Namun seperti yang kita ketahui juga, dengan kekuatan Spirit Gomorrah itu kekuatan tenaga dalamnya itu sangat kelihatan banget dan beda jauh dari Deckard Flash Type yang benar-benar terdesak banget untuk mengalahkan monster tersebut. Apalagi dia harus melindungi rumah sakit yang masih belum selesai dievakuasi bagi pasien dan juga yang lainnya di rumah sakit tersebut. Kita juga bisa melihat ya mengenai kondisi si Kanata yang kesulitan. Itu pun cahaya Deckard pun memberikan satu lagi kekuatan Deckard yang belum dipakai si Kanata sebelumnya. Dan itu masih satunya. Yang satunya lagi itu baru beberapa episode lagi untuk kemunculan debut Deckard yang berwarna biru itu. Lalu berubahlah menjadi Deckard dengan wujud Stone Type. Nah, di sini dengan kekuatan Deckard Stone Type pun dia bisa menangani monster itu dengan baik. Dan dengan kekuatan Stone Type itu pun si Deckard telah berhasil mengalahkan monster tersebut dengan finisher yang bernama Donate Breaker untuk mengalahkan Spirit Gomorrah sekaligus spearnya yang ada di tubuh Gomorrah tersebut. Dan dengan gini misi pertama mereka telah selesai dilaksanakan. Lalu kembali ke markas ya. Di sini mereka mengucapkan selamat untuk anggota baru Gasless yang telah berhasil menjalankan misi pertama mereka. Dan di sini pun pilihan si Pataji tidak salah ya untuk memilih anggota tersebut, karena di pertengahan episode ini juga si Profesor Yuichiro pun merasa ragu mengenai anggota baru yang masih belum memiliki pengalaman yang begitu banyak tentang bertempur itu seperti apa. Tetapi si Pataji pun tetap mempercayai tentang ketiga anggota tersebut meski mereka masih belum memiliki pengalaman yang banyak. Tetapi si Pataji itu melihat memilih mereka itu dengan melihat tekad mereka yang ada di hati mereka untuk melakukan hal yang harus mereka selesaikan. Itu pun dengan kepercayaan Pataji itulah yang menyukseskan ketiga anggota tersebut. Dan itu pun juga ditraktir oleh Kak Sawa yang merayakan ketiga anggota tersebut sebagai misi yang berhasil untuk mereka bertiga. Lalu untuk si Hanetsu sendiri, ya seperti yang kita ketahui bahwa si Hane itu benar-benar tahu kalau si Deckard si Kanata itu adalah si Deckard. Karena si Hane itu benar-benar tahu segalanya. Mungkin sampai dari lahir pun dia intinya lebih tahu segalanya tentang kehidupan mereka sehari-hari gitu. Dari lahir sampai sekarang. Oh ya, mengenai Hane itu kayaknya gak cuma satu aja, tetapi di kokpit Gas Hawk itu ternyata ada satu lagi unitnya yang intinya sih si Hane itu seperti memiliki kesadarannya sendiri, atau dia bisa berpindah dari DC. Pokoknya dimanapun alat AI itu berada, si Hane itu bisa pindah kemanapun ia mau gitu. Kalau dia misalnya mau ke DC, kalau ada unit AI-nya dia bakalan ke situ. Begitu juga dengan Gas Hawk yang memiliki satu unitnya lagi untuk Hane itu agar dia bisa berpindah tepat. Wah, ternyata canggih juga untuk Hane itu. Namun karena kedengarannya aneh juga kalau dipanggil robot tersebut yang yang biasanya dipanggil Hane itu, maka dibikin nama baru lah
oleh si Kanata, yang kali ini diberi nama yang gak asing banget ya untuk kita dengar. Yang kali ini si Kanata memberikan nama si Hanehito itu diganti menjadi Hanejiro. Nah, itu kedengaran nama yang tidak begitu asing di telinga kita. Dan pada akhirnya cerita episode 3 pun berakhir. Jadi demikianlah untuk poin penting yang bisa kudapatkan di episode 3 ini. Lalu untuk selanjutnya kita masih menantikan untuk episode yang sangat seru yang akan mendatang untuk satu depan nantinya, yang dimana kemungkinan ada monster yang pernah muncul di serial Ultraman Dyna ya, yang benar-benar gak familiar banget. Itu pun monster yang pernah dikalahkan oleh Dyna palsu. Intinya sih si Ultraman DK masih tetap seru untuk ditonton ya dari awal sampai saat ini. Dan untuk next episode kita akan nantikan seperti cerita apakah yang akan terjadi di episode ke depan nantinya. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga tiba seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan share ini. Dan untuk menonton video update, jangan lupa subscribe di channel youtube.com/. Dan apabila gue ada kesan dan kekurangan tak apa yang gue ngucapin pada teman-teman semua tutup putus, mohon maafkan selesainya. Karena gue bukan waktunya sebenarnya, dan sebenarnya itu handsome cerita Ozona. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa next video.